Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvaro Diptel Adha dengan NRP 01226021 akan lakukan presentasi tentang kontrol posisi DC motor. Untuk kontrol posisi adalah salah satu jenis kontrol dalam sistem kontrol yang bertujuan untuk mengatur posisi suatu objek atau sistem secara presisi sesuai dengan nilai set point yang diinginkan. Dapat kita lakukan dengan cara menggunakan controller P, controller PI, serta controller PID. Di sini kita hanya menggunakan controller P dan PI saja. Untuk blok diagramnya yang berisi dengan controller serta konstanta motor, yaitu di dalam kotak ini merupakan konstanta motor. Lalu di sini terdapat kontrolernya, lalu akan menghasilkan omega M yang akan nantinya akan dikalikan per S yang akan menghasilkan kontrol posisi. Lalu untuk persamaannya yaitu seperti ini. Lalu apabila kita ingin menggunakan controller PI, maka kita ambil dari model yang sebelumnya pada blok diagram tadi yang kita dapatkan dari nilai transfer functionnya, yaitu seperti berikut, yang mana pada sistem ini memiliki karakteristik sistem orde ketiga yang ditandakan dengan pangkat tertinggi pada denominatornya adalah pangkat ketiga. Lalu di sini terdapat S tambah pol 1 yang mana ini merupakan faktor dari persamaan karakteristik orde ke-1. Lalu di sini untuk persamaan karakteristik orde kedua. Lalu di sini kita akan dari itu kita akan mendapatkan persamaan untuk mencari KI dan KP-nya. Selanjutnya ini merupakan parameter yang nantinya sistem orde ketiga akan kita gunakan seperti karakteristik dari respon orde yang kedua, yang mana kita akan melihat nilai parameternya yang kita amati adalah nilai persen overshoot, peak time, serta ketika kondisi steady state-nya. Untuk prosedur percobaannya yaitu kita lakukan persiapan, alat dan bahan kita siapkan, lalu kita hitung nilai KP dan KI-nya, lalu setelah itu kita lakukan pengamatan ketika kita sudah menginputkan nilai KP dan KI, lalu pengaruhnya terhadap sinyal respon itu apa. Selanjutnya kita lakukan analisis dari data respon sinyal dengan menghitung nilai persen overshoot-nya dan peak time-nya, serta kita lihat kondisi ketika dia steady state-nya. Lalu setelah itu kita menyimpulkan apakah hasil pengujian itu kita perlu lakukan ulang untuk mendapatkan respon yang terbaik. Jika iya, maka kita melakukan kembali perhitungan atau menginput nilai KP dan KI yang berbeda. Untuk data yang pertama yaitu di sini pada gambar sebelah kiri, yaitu KP-nya sama dengan 0,5, KI 0, KD 0 dengan model parameternya 28,5, tahunnya 0,13, maka akan menghasilkan persen overshoot yang terukur adalah 72,75%, dan sedangkan yang simulasi 68,7% dengan selisih 4% dengan peak time-nya 0,32. Dapat kita lihat bahwasannya di sini terjadi overshoot. Lalu untuk dikarenakan controller integralnya tidak aktif, maka tidak adanya upaya untuk mengakumulasi kesalahan yang waktu sebelumnya untuk memperbaiki kondisi ke steady state-nya atau ke nilai set point-nya. Lalu di sini
nilai KP-nya sama dengan 1,15, KI-nya 1,08, KD-nya 0, lalu untuk model parameternya 28,5, tahunnya 0,13, akan menghasilkan persen overshoot sebesar 122,1%. Ini sangat tinggi karena melebihi dari nilai 4. Untuk simulasinya 138,95 dengan selisih 14,85% dengan waktu peak time-nya yaitu 0,15. Di sini kita dapat melihat bahwasannya ketika ini sinyal sempat terjadi osilasi karena di sini kontrol integral itu sudah kita aktifkan. Jadi dia mengakumulasikan kesalahan sebelumnya untuk berusaha mencapai nilai steady state yang mendekati set point-nya. Untuk data yang kedua yaitu di sini nilai dari KP-nya 0,65, KI-nya 0,78, model parameternya 28,45, 0,13 untuk tahunnya akan menghasilkan persen overshoot 127,65, untuk PO-nya 112,95, selisih PO-nya 14,7 dengan peak time-nya 0,28%. Jika dibandingkan dengan data yang pertama yang kontrol integralnya aktif yang berosilasi dengan banyak, ini osilasinya cukup sedikit karena KI-nya sudah turun dari awalnya tadi 1,15, ini dirubah ke 0,78. Dapat kita lihat untuk respon sinyalnya ketika akan menuju steady state-nya itu mulai mendekati dari set point-nya. Untuk osilasinya lebih sedikit daripada yang 1,15 saja. Untuk data yang ketiga, jika kita hanya menggunakan kontrol integral saja, maka akan menghasilkan respon yang seperti ini, yaitu sinyal akan berosilasi, sedangkan nilai KP-nya kita set 0, maka motor tidak akan bergerak. Sedangkan jika kita menggunakan controller proporsional saja, maka di sini akan menghasilkan respon sinyal yang konstan tanpa adanya perbaikan untuk mencapai nilai set point yang diinginkan. Tapi pada blok diagram kan kita lihat itu omega m dikalikan 1/s, yang mana 1/s itu sama seperti fungsi dari kontrol integral. Untuk kesimpulannya, maka untuk mencapai respon sinyal yang terbaik, maka kita dapat menghitung nilai dari parameter-parameter yang ada sesuai dengan persamaan matematis dalam transfer function, sehingga respon sistem menjadi lebih baik mendekati respon yang diinginkan agar sistem menjadi stabil dan sangat cepat. Jika secara perhitungan masih belum cukup untuk menjadikan sistem tersebut menjadi error dengan seminimum mungkin, maka dapat melakukan pendekatan lain seperti trial dan error sampai sistem sesuai dengan yang kita inginkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.